Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S20 FE, di mana ini jadi daily driver saya selama sepanjang 2021 ini. Dan saya overall bisa dibilang cukup puas. Tapi yang menurut saya lebih mengejutkan lagi adalah S20 FE ini sebagai background ya, sempat dapat award salah satu smartphone terbaik pada tahun 2020 dari berbagai reviewer ya, dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tapi yang lebih mengejutkan, S20 FE ini ternyata dapat rekomendasi yang bagus lagi dari berbagai reviewer pada tahun ini. Nah, saya begitu lihat beritanya, kaget juga, kenapa kok S20 FE kok bisa menang lagi gitu? Samsung nggak ada yang lebih baik apa gitu? Kalau bicara ada yang lebih baik, ya jelas ada yang lebih baik ya. Ada S21, lalu S21 Plus, lalu Ultra, lalu juga ada seri Z, dan bahkan sebenarnya S21 aja tuh bisa dibilang itu seperti S20 FE, hanya saja kali ini dapat 5G dan prosesornya juga lebih baru. Tapi setelah saya evaluasi lagi, baca beberapa sumber dan melihat HP saya sendiri, saya kira cukup masuk akal kenapa S20 FE ini bisa jadi HP yang recommended lagi pada tahun 2021. Yang pertama adalah S20 FE ini kelasnya flagship, tapi dia affordable dan makin murah. Makin murahnya itu, dulunya itu waktu launching itu harganya sekitar 8 jutaan, bahkan ada yang jual sampai 9 juta. Sekarang harganya 6,5 sampai 7 juta. Dan kali ini dijualnya dengan prosesor Snapdragon yang secara umum lebih bagus dari versi Exynos dari S20 FE. Kalau melihat seperti ini kan, ya itu kan menjadi sangat tertarik untuk beli S20 FE ini. Meskipun ya bisa dibilang di pasar juga ada kompetisi ya dari Realme, lalu Xiaomi, dan merek-merek lainnya. Tapi mungkin karena brandnya Samsung ya yang bisa dibilang mungkin yang paling reliable lah dibanding yang lain. Secara namanya, secara brandnya itu sudah sangat-sangat ternama ketimbang smartphone-smartphone lain. S20 FE ini jadi tetap menarik buat mereka. Belum lagi prosesor flagshipnya Qualcomm pada tahun ini yaitu Snapdragon 888 itu juga dikabarkan banyak mengalami overheating ya, dimana ya sayang banget udah performanya itu bisa tinggi tapi nggak bisa dicapai karena sebelum mencapai performa tersebut banyak smartphone yang sudah overheating duluan. Belum lagi Samsung juga sudah menjanjikan ya seri S, seri Note, sayangnya seri Note mungkin udah nggak dilanjutin. Lalu seri Z itu bisa dapat software update sampai 3 tahun setelah perangkat itu dirilis. Ini artinya karena S20 FE ini dirilis pada akhir 2020, bisa jadi tuh S20 FE ini bisa dapat update sampai 2023 atau bahkan 2024 kalau Samsung cukup baik. Meskipun tahun ini ada seri Snapdragon, tapi saya nggak yakin Snapdragon itu mulai ngitung software update dari tahun 2021, karena di luar negeri sana versi Snapdragon itu sudah muncul barengan dengan versi Exynos. Samsung Galaxy S20 FE ini juga dijanjikan oleh Samsung untuk mendapatkan One UI 4, di mana itu juga datang dengan Android 12, tapi sayangnya waktu video ini direkam, One UI 4 itu belum muncul pada Galaxy S20 FE. Alasan berikutnya menurut saya ya S20 FE ini memang bagus sih, jadi ya layarnya itu besar, lalu punya refresh rate 120 Hz, di mana nggak semua HP yang rentang harga segini itu dapat ya. Kemudian speakernya stereo dan cukup kencang, fitur basicnya juga lengkap, ada NFC, lalu ada wireless charging, dan sistem kameranya juga cukup lengkap. Isinya ada 3 lensa, dan tiga-tiganya itu bisa dibilang menurut saya nggak ada yang sekedar ada ya, nggak ada yang lensa-lensa makro yang mungkin cuma 2 megapiksel, itu nggak ada. Dimana lensa wide itu biasa ya, paling bagus, tapi tele dan ultra wide-nya pun menurut saya nggak mengecewakan. Kualitas perekaman videonya bisa dibilang juga cukup oke, apalagi karena lensanya ada 3, jadi kita bisa switching tuh, jadi waktu lagi ngerekam wide, habis itu ganti ke ultra wide, lalu ke tele, itu bisa semuanya. Kalau butuh stabilisasi lebih juga ada mode ultra steady, jadi kalau kalian yang sering ngevlog itu sambil jalan-jalan bawa HP, itu ada ultra steady yang bisa dibilang cukup menolong supaya nggak terlalu getar. Kalau mau lihat kualitas video dari S20 FE, bisa lihat video saya soal tour kampus yang saya kasih link di sini. Nah, ini hasil perekaman video pakai kamera depan dari Samsung Galaxy S20 FE. Mikrofon yang ini yang agak jarang dibahas ya oleh para reviewer, menurut saya cukup bagus loh. Dimana dia itu punya penangkapan yang cukup clear, tapi juga punya noise suppression yang bisa dibilang ya cukup lumayan lah. Video lembar Tekno sekitar 2 atau 3 bulan terakhir itu semuanya direkam pakai Galaxy S20 FE ini, dimana saya taruh di sini aja gitu di meja, dan rangkapan suaranya menurut saya cukup bagus ya. Mungkin saya pengen treble-nya agak sedikit lebih tinggi ya, karena agak-agak mendem, tapi itu semua bisa diatur pada EQ waktu saya ngedit. Tapi biarpun begitu masih ada beberapa kekurangan dari S20 FE yang menurut saya kekurangannya itu juga bukan kekurangan yang benar-benar mengganggu lah. Pertama itu adalah bodi yang plastik.
Bodi plastik ini mungkin untuk orang yang ngincer premium ya mungkin ini kurang elegan ya. Tapi minimal railingnya di sini tuh masih baja. Dan kalau buat saya pribadi, ketimbang dari segi plastiknya, menurut saya yang agak disayangkan itu adalah soal bobotnya ya. Yaitu bobotnya 190 gram. Dimana kalau menurut saya, karena ini udah plastik ya harusnya bisa lebih ringan lagi lah. Kayak Oppo itu kan mereka bisa bikin seri Reno dengan bodi yang cukup ringan gitu. Tapi juga baterainya itu tetap gede dan kualitas overall juga masih oke. Terus soal kualitas video, meskipun sangat versatile, tapi kalau kalian yang benar-benar mengincar kualitas banget, itu masih ada pilihan yang lebih baik ya. Nah, jangan salah, kualitas videonya itu menurut saya bagus dan sangat-sangat usable, apalagi kalau kalian tuh content creator yang dimana mayoritas penontonnya mungkin nontonnya cuma pakai HP. Tapi kalau mengincar benar-benar kualitas aja gitu loh, menurut saya ada pilihan yang lebih bagus di rentang harga segini. Kalian bisa pilih iPhone ya. Misalnya iPhone yang di sini yang saya pegang ini adalah iPhone SE yang 2020, atau bisa iPhone 11 kalau mungkin bisa nyari secondnya. Lalu kelemahan berikutnya adalah belum 5G ya, tapi 5G itu menurut saya mungkin bukan masalah besar juga untuk sekarang ya, karena seperti saya bilang tadi, ini update-nya itu sampai 2023 atau mungkin kalau baik 2024, dimana mungkin pada masa itu ya 5G baru aja mainstream ya. Sekarang aja sangat belum merata gitu, nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara lain pun juga belum merata. Jadi kalau kalian sekarang masih stuck dengan 4G, menurut saya ya sangat nggak apa-apa lah. Kelemahan berikutnya menurut saya adalah performa gaming yang bisa dibilang mungkin bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi karena sekarang sudah ada versi Snapdragon, bisa jadi hal itu sudah berubah. Saya nggak punya yang versi Snapdragon, jadi nggak bisa bandingin langsung. Dimana versi Snapdragon itu punya Adreno 650 dan versi Exynos 990 itu punya Mali G77. Dimana ya Adreno 650 itu masih lebih unggul ketimbang yang Mali. Lalu berikutnya adalah battery life yang menurut saya mungkin bukan terbaik juga ya. Kalau saya berangkat pagi gitu jam 8, dimana itu 100% chargingnya, kemudian saya berangkat, lalu saya pulang jam 6 sore gitu, itu biasanya baterainya itu sudah ngos-ngosan lah, mungkin sudah di bawah 10%, 5%-an gitu. Dan menurut saya itu harusnya untuk kelas flagship seperti ini bisa lebih baik lagi lah. Yang saya agak sayangkan sebenarnya adalah standby time-nya yang mungkin nggak terlalu bagus ya. Sebagai perbandingan, mungkin iPhone SE 2020 ini sudah saya coba, mungkin ya scale on time-nya nggak terlalu spesial lah, cuma sekitar 4 jam-an. Tapi standby time-nya kalau saya nggak pakai, di mana ya saya kan biasanya kerja, habis itu kalau lihat HP itu kalau lagi ada perlu ya, meskipun kalau ada perlunya itu bisa dibilang cukup sering ya, itu pengurangan baterainya bisa dibilang cuma 70% sama 80%. Mengingat baterainya ini nggak sampai 2000 mAh, itu ya bisa dibilang Galaxy S20 FE ini harusnya bisa lebih baik lagi lah. Lalu kelemahan berikutnya yang sebagai orang mungkin butuh ya, tadi saya sudah bahas kamera, tapi saya belum bahas soal kamera depannya. Kamera depannya ini menurut saya bukan yang terbaik juga lah pada kelasnya. Ya untuk selfie-selfie casual gitu ya oke lah, cuma kalau Anda itu sebagai content creator, mungkin Anda bakal cenderung lebih untuk milih ngeflip kameranya dulu sebelum foto ya. Ngomong-ngomong soal content creation, dalam waktu dekat nih, kalau nggak ada halangan, saya akan membandingkan kamera yang biasa saya gunakan untuk shoot lembar tekno, video-video lembar tekno, dengan S20 FE ini sebagai Android yang bisa dibilang flagship affordable ya, dan iPhone SE 2020 ini sebagai iPhone yang paling terjangkau pada saat ini. Jadi supaya nggak ketinggalan, subscribe dulu ke channel Lembar Tekno. Oke, jadi kesimpulannya saya setuju dengan review-review lain ya, dalam dan luar negeri, kalau Galaxy S20 FE ini merupakan flagship yang sangat-sangat masih bisa direkomendasikan pada tahun 2021. Galaxy S20 FE ini merupakan flagship yang semakin baik pada tahun ini dan semakin terjangkau pula. Ada rumor kalau Galaxy S21 FE ini bakal rilis, tapi mengingat sekarang lagi ada chip shortage, itu ya saya nggak terlalu yakin kalau S21 FE ini bakal rilis pada waktu yang tepat, dimana mungkin setelah rilis itu sudah ada flagship Samsung terbaru lagi yang mungkin namanya Galaxy S22 atau lainnya. Ya dengan demikian, karena ketiadaan S21 FE itu ya S20 FE ini jadi tetap bisa direkomendasikan. Oke, demikian aja video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like video juga saya bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.